Alhamdulillah hadana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa ashhadu anna man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap kita memperhatikan apa yang dia persiapkan wala tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap hamba di mana dan kapan pun juga dia berada. Dia tidak lain dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlena dengan kehidupan dunia yang dia miliki. Dia tidak terlena dengan jabatan yang dia sandang. Dia tidak terlena dengan ketokohan dia di hadapan manusia. Tapi dia senantiasa mengingat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang saya pilih kepada saya kepada takwa kepada Allah, ataukah justru menjadikan kita saya orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan takwa kepada Allah. wa yaghfir lakum Allah berkata ayatnya, Inna wa man yuti'illaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian lakukan. Apapun yang kita lakukan jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semuanya. wa hadi Muhammadin Tidak ada yang alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala Maha meneliti mengetahui apapun yang kita lakukan. Apapun kita lakukan dalam bersembunyi dan sembunyi-sembunyi, apapun kita lakukan bersama dengan kita, apapun kita melakukan amalan itu bersama keluarga kita, kita melakukan amalan itu bersama dengan kita, bersama teman-teman kita, ketika kita berada sedang makan-makan, sedang ngopi, sedang bercerita dan sebagainya, tidak ada yang luput dari rencana Allah Subhanahu wa taala wa ta'ala. Sehingga dari sini dalam Al-Quran yang kita lakukan Di surah Al-Hasr terlebih dahulu apa yang kita mengucapkan, ayat yang ke-18, jaga apa yang Allah kita Subhanahu wa ta'ala lakukan, karena sesungguhnya semua itu akan terlihat dari alladzina amanu yang nantinya Allah akan menghadapkan pencatatan ikhtiar kita. Lalu di al-kitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu ayyuha ahadun ini. Allah pun berfirman, yang kita orang-orang yang mengerjakan amalan diletakkan di babak orang-orang yang beribadah, fatarul mujrimina musfikina mimma fihi, maka engkau melihat orang-orang yang beribadah dengan dosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang senantiasa melanggar aturan-aturan Allah SWT, musfikina mimma fihi, berketakutan terhadap apa yang betul sedang mengerjakan amalannya. Wa yaquluna ya waylana min hadzal kitab, dan berkata menyatakan Allah Subhanahu wa taala, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan yang menyisakan amalan yang kecil, tidak amalan yang besar, kecuali tertulis secara terperinci. Maha tahu yang maha teliti terhadap apa yang maha teliti, tidak ada yang lupa terhadap apa saja yang kalian lakukan. Tidak ada yang lupa sedikit pun juga, tertulis tercatat secara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan apa saja yang mereka lakukan. Ayat ini hadapan mereka adalah merupakan ayat ada, dan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman seorang pun juga. Allah perlakukan panggilan bagi orang-orang yang mengharapkan Allah tidak beri sedikit pun juga. Allah tidak akan kurangi dari amalan sedikit pun mereka. Dan Allah tidak akan menginginkan seseorang yang sesuai dengan amalannya. Semoga hal ini ada manfaatnya. Hendaknya mereka Allah Subhanahu wa taala menunaikan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa dari air yang sangat mulia ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, di mana hati dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingat apa yang Allah perintahkan, memanggil dengan panggilan kemuliaan, dan apa yang Allah bilang iman, hendaknya kita berupaya untuk meninggalkan nikmat yang sangat agung. Allahumma sholli ala Allah manggil dengan panggilan nikmat yang sangat agung, nikmat yang terbesar. Innaka Hamidum Majid. Tidak ada nikmat yang mengalahkan daripada nikmat keimanan. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Namun di balik panggilan yang sangat agung ini lil ladzina amanu rabbana ada keharusan Rabbana ighfir lana yang harus senantiasa dijaga kama rabbayana bagi orang-orang yang beriman, hab lana min azwajina untuk menyempurnakan kehidupan mereka, waj'al mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni Allah wal Subhanahu wa ta'ala adabil qabr wa ma'ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yarfa'u wa min nafsin la tasma'u wa min da'watin la yasma'u. Allah perintahkan lebih tegas wal afaf untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr. Dan ketakwaan ini nas'aluka jannatal firdaus. Jamaah umat yang dimuliakan min adzabin nar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nas'aluka jannatal firdaus adalah merupakan jalan keselamatan adzabil qabr bagi umat manusia. Wa ala alihi wa ashabihi wa dan ini adalah merupakan wasiat yang terbesar asyhadu an la yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus Baik itu wasiat untuk umat sebelum kita, dan lebih khusus lagi wasiat untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh benar-benar kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasanya wasiat takwa itu, yang merupakan wasiat yang terbesar dan teragung yang Allah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kita, demikian pula kepada kita. Tentu saja ini adalah merupakan perkara yang patut untuk diperhatikan bagi setiap dari kita. Demikian pula kita pahami bersama, di akhir-akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala para sahabat meminta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka wasiat yang pertama yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu, kata Imam Tariq bin Habib rahimahullahu ta'ala, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju sawabahu wa an tatruka ma'asiyatullah ala nurin minallah takhafu iqabah. Takwa itu, kata beliau rahimahullah, engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah, di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antatruka ma'asiyat Allah, dan engkau meninggalkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala nuri min Allah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas bimbingan Al-Quran sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, takhafu iqaban, karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan,
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa dijaga oleh orang-orang beriman, yaitu senantiasa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah karena mengharap pahala semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi wasallam, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dua perkara ini. Lakukan perintah dan tinggalkan larangan, itu berada di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi wasallam. Karena mengharap pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah, surga Allah, mengharap supaya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini adalah perkara yang wajib untuk ditunaikan di mana dan kapanpun juga kita berada. Oleh karena itu Nabi alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat Abu Dzar, demikian pula dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Nabi alaihi wasallam berwasiat kepadanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Cermati kalimat dimanapun engkau berada. Jadi takwa itu bukan hanya ketika di masjid, tapi tidak di rumah. Takwa itu bukan hanya di tempat ibadah, tapi tidak di pasar. Takwa itu bukan hanya di tempat-tempat disyariatkan untuk melakukan ibadah, penghambaan, salat di situ, tapi kita berada di pasar, berada di kantor, berada di kebun, berada di perjalanan, berada di atas mobil kita, berada di atas motor kita, berada di mana dan kapanpun juga kita wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ketika datang perintah, maka lakukan perintah itu. Ketika kita berpapasan dengan suatu perintah Allah, maka lakukan perintah itu. Ketika kita berpapasan dengan hal yang diharamkan oleh Allah, maka tinggalkan larangan tersebut. Itulah takwa. Di mana dan kapanpun juga kita berada. Dan ini yang harus menjadi perkara yang tertanam dalam jiwa kita. Jangan sampai kita beranggapan nanti di masjid, nanti di pondok, nanti di hadapan ustaz, nanti di hadapan orang-orang berilmu, kemudian di luar nanti di kamar tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ketakwaan di zaman ini adalah perkara yang lebih harus diwujudkan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala zaman ini harus lebih lagi diwujudkan. Dengan banyaknya fitnah yang melanda manusia, lebih khusus lagi fitnah yang melanda kaum muslimin, sampai-sampai perkara yang tidak bisa terelakkan ada bersama kita dimanapun dan kapanpun juga. Kadang kita bawa perkara itu, namun kita lupa bagaimana kita bertakwa kepada Allah melalui apa yang kita miliki. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Perhatikan takwa kepada Allah di mana dan kapanpun juga kita berada. Menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga HP kita dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang kita miliki. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ingatkan di dalam ayat ini untuk orang-orang yang beriman, yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari setelah kematian, hari akhirat. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan perbekalannya, apa yang dia persiapkan untuk meraih kebahagiaan setelah kehidupan dunia. Karena mau tidak mau,
lambat ataupun cepat, dalam usia kapanpun juga, tatkala ajal telah datang, maka dunia akan terputus dari kita. Kematian pasti akan menjemput setiap dari kita. Sementara kematian adalah batas pemisah antara waktu kita beramal dan untuk menuai amalan. Kematian adalah batas pemisah antara diberikannya kesempatan untuk kita semua berbekal dengan menuai dan mengambil hasil dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, berkata salah seorang ahli hikmah, ad-dunya tu'tabaru mazra'atul akhirah, wa fid dunya yazra'ul hasanati was sayyi'at, wa fil akhirati yakunul hasada. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Dunia itu dianggap sebagai tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk bercocok tanam menyongsong kehidupan negeri akhirat. Dan di dunia seseorang menanam amalan-amalan kebaikan dan juga menanam amalan-amalan kejelekan. Wakil akhirati, dan di negeri akhirat dia akan memanen tanaman yang dia tanam di muka bumi ini. Jika tanamannya kebaikan, maka balasannya pun kebaikan. Jika tanamannya kejelekan, maka balasannya pun kejelekan. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita di ayat ini. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Sehingga dari itu, wasiat yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana agar kita senantiasa memperhitungkan amalan-amalan kita di saat ini, supaya kita tidak lalai apa yang kita persiapkan untuk negeri akhirat kita. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hafizu atau hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzamu alaikum, wa tazayyanu liyawmil akbar yawma la yakhfa minkum khafiyah. Kata beliau, hisablah diri-diri kalian, hitunglah diri-diri kalian sebelum kalian diperhitungkan. Timbanglah amalan-amalan kalian sebelum amalan-amalan kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berhiaslah kalian untuk hari yang sangat besar, hari yang tidak ada sesuatu pun juga yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ditampakkannya amalan-amalan hamba. Jadi perhatikan, perhitungkan amalan-amalan kalian sebelum datang kematian. Timbang amalan-amalan kalian sebelum datangnya kematian. Persiapkan, hiasi amalan kalian yang terbaik sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhadapkan amalan-amalan kalian di yaumil qiyamah. Demikian pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wanzuru madad dakhartum minal a'mali sholihat liyawmi ma'adikum wa'arudikum ala rabbikum. Kata beliau rahimahullah, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Perhitungkan diri-diri kalian sebelum kalian diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikanlah apa yang kalian telah tabung. Perhatikanlah apa yang kalian telah tabung dari amalan-amalan saleh untuk hari kembalinya kalian dan diperhadapkannya kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang sangat agung, nasihat yang sangat berharga yang patut untuk kita perhatikan. Hisab diri kita, jangan lalai dari memperhatikan amalan-amalan kita. Dan menghisab amalan itu, kata para ulama, ada dua. Yang pertama, menghisab amalan sebelum melakukan amalan. Menghisab amalan
sebelum melakukan amalan, yaitu hisab dulu, lihat dulu yang kita amalkan. Kita lakukan ini untuk siapa? Apa maksud kita? Apa yang kita inginkan? Berupa amalan salat saya, berupa sedekah saya, berupa umrah saya, berupa baktinya saya kepada saudara saya. Itu untuk apa? Untuk siapa? Apa yang saya maksudkan? Hisab terlebih dahulu sebelum kita lakukan. Kalau terdapat nilai-nilai di dalam hati kita bahwasanya ini untuk mau dipuji, untuk selain Allah SWT, maka berhenti terlebih dahulu. Jangan dulu lakukan amalan itu. Ini menghisap amalan sebelum melakukan amalan. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah menghisap amalan setelah melakukan amalan, yaitu memperhatikan apakah amalan saya tadi itu betul-betul sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir, atau terakhirnya ditutup dengan keikhlasan. Apakah amalan saya itu tadi itu masih ada yang kurang? Kalau masih ada yang kurang, maka perbaiki dan terus perbaiki. Apakah saya telah melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah telah bebankan kepada saya? Apakah saya telah sempurnakan kewajiban-kewajiban itu dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga apa yang kurang dari yang wajib itu bisa tertutupi dengan yang sunnah? Dan seterusnya, hisab amalan kita setelah kita melakukan amalan itu. Jangan lalai dari dua perkara ini. Ini adalah perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan hisab nanti pada hari kiamat itu akan ringan bagi seseorang ketika seorang hamba itu senantiasa menghisab dirinya ketika hidup di dunia. Hisab bagi seseorang nanti pada hari kiamat akan ringan, akan mudah kalau seseorang itu senantiasa menghisab dirinya, memperhitungkan amalan-amalannya ketika hidup di muka bumi. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan perhatikan apa yang kalian telah tabung, kata beliau. Apa yang kalian telah tabung? Bukan tabungan uang jemaah. Kalau tabungan uang itu orang-orang kafir lebih banyak tabungannya di bank sana. Tapi tabungan ini adalah tabungan yang bisa membawa kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat wajah kita berseri-seri ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabungan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tabungan yang membawa kepada kenikmatan yang kekal abadi. Perhatikan apa yang kalian tabung dari amalan-amalan saleh. Bagaimana tabungan kita jemaah? Bagaimana tabungan kita? Bukan uang yang kita perhitungkan, tapi apa yang kita tabung untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bekal kita menyusun kehidupan negeri akhirat. Ketika kita kembali kepada Allah dan ketika kita diperhadapkan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wasiat yang sangat agung dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, ya ibna Adam, wahai anak Adam, i'lamu, ketahuilah kalian, in ghafalta an nafsika wa lam tasta'idda laha lam yasta'idda laha li ghairuka. Kata beliau, wahai anak Adam, jika engkau lalai mempersiapkan untuk dirimu, maka selain engkau tidak ada yang mempersiapkan kebaikan untukmu. Wala budda min liqa'illah, sementara pasti kita akan berjumpa dengan Allah, kata beliau. Sementara pasti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Khudh li nafsika wala takilha li ghairika. Ambil bagian kebaikan untuk dirimu dan jangan sandarkan kepada selainmu. Setiap dari kita berjuang jemaah, berjuang, jangan sandarkan kepada saudara kita, tapi kita sendiri berjuang, beramal, berbuat kebaikan, karena pasti kita akan berjumpa dengan Allah dan Allah pasti akan minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Oleh karena jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim
dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengannya. Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara kita satu persatu jamaah. Akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Bagaimana amanah yang Allah telah bebankan kepada kita. Kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mulai dengan sumpah pastinya perkara ini. Tidak ada seorang pun juga kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ajak bicara dia. Dan tidak ada seorang penterjemah pun antara Allah dan hamba di saat itu. Tidak ada penterjemah, tidak ada pengawal. Datang seorang diri bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, "Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama." Dia pun melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah lakukan. Wa yanzuru asmala minhu fala yara illa ma qaddama. Dia pun melihat ke sebelah kirinya dan dia tidak melihat kecuali apa yang dia telah amalkan. Wa yanzuru amamahu, dan dia memandang ke depannya, fala yara illa nar tirqa wajhihi. Fala yara illa nar, dan dia pun melihat, memandang ke depannya, dia tidak melihat kecuali neraka tilqa wajhihi, di hadapan wajahnya. Ittaqullaha walau bisikki tamrah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan bersedekah sepotong korma. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari apa yang kami bisa sampaikan di khutbah Jumat ini. Semoga bisa mengingatkan hati-hati kita, menguatkan diri kita untuk senantiasa mempersiapkan perbekalan kita menyongsong kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.